Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan materi bab Toharoh untuk kelas 7 pada pertemuan kedua. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anda cerdas, Anda hebat, Anda calon orang-orang sukses dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan pembacaan doa dengan harapan agar nanti yang kita pelajari dimudahkan, dilancarkan, serta memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Biridallah bi syafaati rasulillah ila hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, sedikit kita review dulu materi pada pertemuan pertama dulu ya. Kita telah belajar tentang pengertian toharoh, dasar hukum toharoh, alat-alat bersuci dan macam-macam air, pengertian najis dan hadas, terus kemudian macam-macam najis dan tata cara toharohnya, serta macam-macam hadas dan tata cara bersucinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bersuci dari kotoran. Nah, di sini ada istinja. Istinja itu menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah, istinja itu adalah bersuci sesudah buang air besar maupun air kecil. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasat lainnya. Syaratnya apa saja? Nah, yang pertama, batu atau benda tersebut keras atau kasat. Yang kedua, batu atau benda itu tidak dihormati, misalkan makanan atau batu masjid dan lain sebagainya. Yang ketiga, diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Kalau 3 kali belum bersih ya diulangi lagi ya. Yang keempat, najis yang dibersihkan belum sampai kering. Yang kelima, najis tidak pindah dari tempat keluarnya. Yang keenam, najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Nah, selanjutnya kita belajar tentang adab buang air. Buang air itu ada adabnya, jangan sembarangan ya. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk kamar mandi atau WC. Yang kedua, membaca doa waktu masuk kamar mandi atau WC. Yang ketiga, membaca doa keluar kamar mandi atau WC. Anak-anak sudah hafal semua kan doa keluar masuk kamar mandi? Nah, pinter. Yang keempat, memakai alas kaki saat buang air. Yang kelima, istinja hendaknya menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan, karena tangan kanan buat makan ya. Terus selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang saat buang air. Oh, ada larangan juga. Iya, semua itu ada anjuran dan ada larangan. Yang pertama, dilarang buang air di tempat terbuka. Ya, masa iya kita buang air di tempat terbuka ya? Ya, malu ya, harus budayakan rasa malu. Yang kedua, buang air di air yang tenang. Tidak boleh buang air di air yang tenang. Yang ketiga, buang air di lubang-lubang. Tidak boleh ini. Tidak boleh buang air, misalnya buang air di lubang semut, buang air di lubang ular atau lubang yang karena berbahaya. Mereka juga makhluk hidup, mereka butuh ketenangan dalam kehidupan mereka. Yang keempat, dilarang buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Ini seringkali kita melihat orang buang air di pinggir-pinggir jalan itu kan ya, kita yang lewat jadi malu sendiri ya. Nah, yang laki-laki tolong ini diperhatikan, suatu saat mulai hari ini sudah tahu ilmunya, sampai suatu saat nanti diinget-inget kalau mau buang air ya cari kamar mandi. Yang kelima, buang air di pohon yang sedang berbuah itu juga tidak boleh. Misalkan buang air di bawah pohon pisang, di bawah pohon jambu, di bawah pohon mangga yang berbuah itu tidak boleh. Selanjutnya yang keenam, bercakap-cakap saat buang air itu tidak boleh kecuali benar-benar terpaksa. Terpaksa ini ada kadarnya, bukan sekedar terpaksa menurut kita. Misalkan ada sesuatu yang mendesak, berarti itu kita boleh. Yang ketujuh, menghadap atau membelakangi kiblat itu tidak boleh. Yang kedelapan,
tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran ketika ada di kamar mandi. Paham ya? Misalkan ada tugas hafalan terus jenengan menghafalkan di kamar mandi, ya tidak boleh, jangan, itu kesopanannya ya. Berikutnya kita akan belajar tentang cara-cara bersuci. Nah, selanjutnya bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat istinja. Ya, kita belajar masalah wudhu dulu. Syarat-syarat wudhu itu apa saja? Nah, kalau orang wudhu itu yang pertama dia harus Islam. Yang kedua dia harus tamyiz atau mumayyiz. Yang ketiga dia suci dari hadas dan haid atau nifas. Kemudian yang keempat tidak ada hal yang menghalangi kulit. Yang kelima menggunakan air suci dan mensucikan. Kemarin kita sudah belajar tentang air suci mensucikan. Tohir, mutohir itu yang boleh digunakan untuk berwudhu. Nah, tata cara berwudhunya bagaimana? Nah, nomor 1, niat berwudhu untuk menghilangkan hadas atau mendirikan sholat. Yang kedua, tasmiyah atau membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat, mahmadhah. Mahmadhah itu berkumur-kumur. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan. Kemudian istinsyar, mengeluarkan air dari dalam hidung dengan tangan kiri. Jadi masukkannya dengan tangan kanan, keluarnya dengan tangan kiri. Yang kelima, membasuh wajah. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap kepala termasuk telinga. Kedelapan, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kesembilan, at-tertib, membasuh anggota wudhu satu persatu sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ke-10, muwa'alat, yaitu berkesinambungan dalam berwudhu, tidak terputus-putus atau terhenti. Yang ke-11, akhirnya membaca doa sesudah wudhu. Sudah bisa semua ya. Nah, terus kemudian kita akan belajar lagi hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada apa saja hal yang membatalkan wudhu? Ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. 2 jalan yang mana? Jalan kubul dan jalan dubur. Kita semua punya. Jenengan sudah paham semuanya, alhamdulillah. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal karena mabuk, tidur, gila, pingsan, dan sebagainya. Yang ketiga, bersentuhannya 2 kulit laki-laki maupun perempuan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan tanpa penghalang. Itu batal. Misalkan habis wudhu kesenggol temennya yang laki-laki dan bukan muhrim, ya batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik dengan telapak tangan maupun dengan 1 jari, itu sudah batal. Misalkan gatal digaruk, ya batal ya. Kemarin sudah tak jelaskan itu ya. Sedikit kita review lagi juga. Nah, bersuci yang kedua yakni mandi. Nah, mandi itu pertama dimulai dengan membersihkan kemaluan dan kotorannya. Yang kedua, mengucapkan bismillah dan niat mandi wajib. Yang ketiga, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan masing-masing 3 kali, diguyur pakai gayung, tidak boleh mencelupkan tangan ke bak mandi. Yang keempat, berwudu sebagaimana berwudunya untuk orang mau sholat. Yang kelima, mengguyurkan air dimulai dari pundak kanan, kemudian ke kepala dan seluruh tubuh, serta menyilang-nyilangkan air dengan jari-jarinya ke rambut kepala, rambut jenggot, rambut kumis, dan rambut sebagainya yang ada dalam tubuh. Kemudian yang keenam, jika diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, maka siraman air juga harus dibantu dengan tangan, ya, untuk meratakan ke seluruh tubuh. Untuk laki-laki menyela-nyela dengan jari rambut kepalanya dengan air tadi. Untuk yang perempuan cukup mengguyur 3 kali tanpa mengurai ikatan kepangannya. Yang ketujuh, membasuh atau menggosok badan dengan tangan sampai 3 kali, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, serta muwa'alat, yaitu sambung menyambung. Nah, yang berikutnya bersuci yang ketiga yakni tayamum.
Nah, yang pertama kita pelajari adalah langkah-langkah tayamum. Langkah-langkah tayamum itu yang pertama membaca basmalah dan berniat tayamum. Yang kedua, menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Yang kelima, tertib dalam tayamum, yaitu dimulai dengan membasuh wajah lalu kedua tangan. Yang keenam, dikerjakan secara beriringan. Nah, sekarang sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Apa saja sebabnya orang kok boleh tayamum? Yang pertama, kesulitan menemukan air untuk digunakan berwudu atau mandi wajib. Yang kedua, sakit yang bertambah parah jika terkena air. Yang ketiga, jumlah air sangat sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup untuk minum. Yang keempat, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air jaraknya sangat jauh. Kemudian yang kelima, tidak ada alat untuk menimba air sedangkan airnya ada dalam sumur, tidak bisa. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu yang suci. Yang kedua, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang ketiga, mengusap wajah dan kedua tangan 2 kali. Yang keempat, dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kelima, bertayamum setiap waktu sholat. Yang keenam, sudah diusahakan mencari air namun tetap tidak ada air. Nah, selanjutnya yaitu sunah-sunah tayamum. Nah, sunah-sunahnya yang pertama membaca basmalah, yang kedua meniup debu di telapak tangan, yang ketiga membaca doa setelah tayamum, yang keempat menghadap kiblat saat tayamum, yang kelima tidak mengangkat tangan setelah sempurna ucapan, yang kelima melepas cincin dan sebagainya. Itu sunah-sunahnya tayamum. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama semuanya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan air jika tayamumnya dilakukan karena tidak ada air. Yang ketiga, ini yang membatalkan tayamum adalah murtad. Na'udzubillah ya, semoga kita semua diberi keselamatan, husnul khotimah, muslim hingga akhir hayat. Nah, selanjutnya tata cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan berniat. Yang kedua, menepuk kedua tangan ke permukaan tubuh. Yang ketiga, meniup kedua tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Yang keempat, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Yang kelima, tertib atau berurutan. Nah, selanjutnya ini istinja, yaitu membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, baik buang air besar maupun buang air kecil dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, air besar maupun air kecil dengan batu atau benda kasat lainnya sekurang-kurangnya 3 kali atau sampai bersih. Yang ketiga, najis yang berupa benda yang bisa dipegang jatuh di atas benda yang padat. Misalnya bangkai tikus jatuh di atas mentega yang padat. Maka cara membersihkannya adalah dengan cara membuang bangkai tikus dan mentega yang berada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, benda padat atau keras, misalnya pisau atau pedang yang terkena najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Kecuali wadah bekas makan atau minum anjing, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya harus bercampur dengan tanah.
Nah, selanjutnya setelah kita semua memahami tentang toharoh, tata caranya, alat-alatnya dan sebagainya tadi, maka kita akan mengetahui tentang fungsi toharoh dalam kehidupan. Apa saja fungsinya? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Serta yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Nah, begitu ya yang saya jelaskan ya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang lanjut ke tugas individu. Mohon dikerjakan ya nanti ya anak-anak ya. Nah, yang pertama tugasnya membaca dan menulis niat wudhu. Yang kedua, membaca dan menulis niat tayamum. Yang ketiga, membaca dan menulis niat mandi wajib. Yang keempat, praktek wudhu. Yang kelima, praktek tayamum. Untuk keterangan tugasnya, nah yang pertama membaca dan praktek di video. Yang kedua menulis niat, ditulis di buku tulis kemudian difoto dan dikumpulkan japri ke saya. Nah, selanjutnya salam belajar sepanjang hayat. Selesaikan tugasmu hari ini agar tidak menambah bebanmu esok hari. Salam semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.